Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa kembali bersama saya Dian Muhammad Salam di podcast Samana. Dan Alhamdulillah hari ini saya sudah bersama salah satu pelatih perisai diri di Kabupaten Tasikmalaya. Ada yang terhormat Bapak Isep. Pak, sebelumnya silakan perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isep. Kebetulan saya di kabupaten selaku pelatih perisai diri sekaligus bagian bidang dana usaha. Cukup sekian. Nih, alhamdulillah ya, hari ini kita akan bertanya-tanya seputar perisai diri, dari mulai apa itu perisai diri, apa manfaatnya, dan tentunya lain sebagainya. Banyak sekali yang tentunya nanti kita akan tanyakan ke Pak Isep selaku pelatih perisai diri yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Pertama, kenapa harus pilih perisai diri? Sebenarnya kalau untuk dari cabang bela diri sendiri, baik itu dari karate ataupun silat, cuman kebetulan di kami sendiri yaitu perisai diri itu masuknya termasuk cabang silat. Kebetulan kenapa harus memilih perisai diri? Sebetulnya di perisai diri kita yang diajarkan ke anak-anak atau misalkan dari anak tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMK ataupun yang lainnya, di kami itu bukan hanya mempelajari bela diri, cuman kami itu sekaligus dipelajari dari segi kedisiplinan, kemandirian, bahkan keorganisasian pun juga di kami diterapkan. Itu mungkin yang membedakan kenapa harus memilih perisai diri sendiri. Satu lagi yang jadi motivasi di kami itu perisai diri satu keluarga, satu orang yang gabung dengan kami itu semua itu bisa dibilang keluarga perisai diri. Itu mungkin kenapa harus perisai diri. Yang saya tahu sampai hari ini nih, anak-anak yang pilih perisai diri itu jenjangnya anak SMP atau SMK. Yang saya tahu ternyata tadi ada jenjangnya dari mulai PAUD. Kebetulan di kami itu perisai diri dari mulai PAUD juga, tidak hanya sekedar dari tingkat SMP, SMK atau sederajat. Kami semua kalangan dari mulai usia dini PAUD juga, bahkan dewasa juga umum yang dimaksudnya itu di kami disediakan untuk berlatih. Dengan catatan mereka sendiri siap bergabung dengan kami sendiri. Kemudian Mbak Isep nih, apakah ada perbedaan antara perisai diri dan olahraga bela diri lainnya? Kalau secara umum bela diri, perisai diri dengan bela diri yang lain sama, mayoritasnya sama. Bahkan mengantisipasi atau motivasi kita yang terutama aja biar badan kita bugar. Karena kalau misalkan berbicara bela diri tidak hanya ke perisai diri, mengikuti cabang bela diri yang lain juga sama. Cuma yang membedakan yang tadi di awal dibicarakan, mungkin di kami di perisai diri itu kita adalah keluarga besar. Itu mungkin yang jadi ciri khas di kami sendiri. Di perisai diri pada khususnya ya. Iya. Kemudian nih bicara prestasi apa saja yang pernah diraih perisai diri Kabupaten Tasikmalaya khususnya? Kalau berbicara tentang bidang prestasi perisai diri khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, alhamdulillah sampai saat ini sekarang aja kita mempersiapkan untuk tingkat Porda yang akan datang. Kita udah menjadi langganan setiap ada event dari mulai tingkat mengikuti ajang tingkat provinsi, bahkan yang beberapa tahun ke belakang itu dari perisai diri sendiri ada yang mengikuti SEA Games, yaitu beratas nama Saudara Wewe. Itu kebetulan pernah dibinaannya juga sama dengan pendiri perisai diri cabang Kabupaten Tasikmalaya, yaitu sama Kak Hendrik Pangemanan. Kalau berbicara tentang prestasi, ya alhamdulillah perisai diri khususnya cabang kabupaten setiap ada ajang event itu selalu mewakili event-event tertentu seperti Porda, Popnas ataupun event yang lainnya. Ternyata levelnya bukan hanya tingkat kabupaten ya? Bukan, kebetulan perisai diri sendiri itu ada kejuaraan antar negara. Oh, ya, udah sampai tingkat internasional berarti? Iya, karena kan perisai diri sendiri itu salah satu bisa dikatakan organisasi
bela diri perisai diri historis. Karena didirikan kan di Surabaya dari mulai tanggal 2 Juli 1955. Kebetulan pendirinya juga sendiri itu salah satu keponakan dari Ki Hajar Dewantara. Siapa sih orang yang tidak tahu mungkin dalam dunia pendidikan Ki Hajar Dewantara? Beliau kan salah satu pahlawan tokoh tentang pendidikan. Makanya kan kurikulum di perisai diri sendiri juga itu hampir sama dengan mayoritas sekolah-sekolah. Kita mengacu ke sekolah juga. Itu perisai diri. Oh, ternyata ada kaitannya ya Iya, antara betul. pendidikan dan perisai Iya, diri. betul sekali. Kemudian nih Pak, apa saja yang dipelajari di perisai diri ini? Apa dampak positifnya bagi anak-anak yang belajar perisai diri? Kalau dampak dari perisai diri, kemungkinan mungkin yang kami terapkan, salah satunya si anak minimal bisa hidup itu bisa berguna. Terutama bukan hanya berpikir berguna, kan kebanyakan sekarang kadang-kala berpikir berguna untuk nusa, bangsa dan negara. Minimal di perisai diri sendiri si anak itu bisa berguna untuk dirinya sendiri aja dulu untuk saat ini. Salah satunya kan dari segi kedisiplinan, karena kan kebanyakan anak-anak sekarang disiplin itu karena takut. Nah, karena di perisai diri sendiri kami tekankan si anak itu disiplin, kesadaran dari diri sendiri. Itu yang kami sekarang tekankan sama si anak. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu sedikit-sedikit si anak bisa menerima, bahkan hasilnya sangat luar biasa itu. Yang saya tahu kan Pak Isep ini salah satu pelatih perisai diri di Kabupaten Tasikmalaya Iya, ya. Kebetulan juga Pak Isep ini salah satu pelatih perisai diri dan satu-satunya pelatih perisai diri di SMK Al Muawanah ya. Iya, betul. Nih, bicara hobi ataupun keahlian lain selain perisai diri, ada tidak keahlian lain selain perisai diri, Pak? Kalau keahlian karena mungkin dari awalnya saya basicnya dari bisa dibilang orang nggak bener lah. Cuman alhamdulillah kami saya sendiri itu diangkat atau bergabung dengan perisai diri, walaupun awalnya saya itu dunianya mungkin lah tidak semua orang bisa merasakan, tapi yang saya rasakan kebetulan saya selain melatih atau belajar perisai diri khususnya, kadang-kala saya suka iseng pegang gitar. Bahkan kalau misalkan lagi jenuh, apalagi kalau misalkan ada ajang-ajang tertentu, misalkan ada 5 tahun sekali ajang pemilihan, kadang-kala itu sama saya sendiri itu bisa dikatakan income. Kenapa bisa dikatakan income? Karena itu bisa membantu sedikitnya ke keluarga, dampaknya minimal ke anak dan istri. Misalkan saya bisa bikin lagu untuk kampanye apa gitu. Nah, itu mungkin salah satu keahlian yang saya miliki, tapi masih tetap tahap belajar juga sama. Karena ada yang lebih ahli dan lebih jago dari saya gitu kan. Tadi katanya bisa main gitar ya? Ya sedikit-sedikit lah. Dicoba saya tantang coba main gitar. Oh boleh. So, Boleh. coba Boleh. main gitarnya. Ntar saya siapin dulu. Oh, main ukulele berarti ya? Iya betul. Ini mungkin salah satu ya bidang yang saya pelajari juga. Selain perisai diri Iya, tentunya ya. selain belajar bela diri, khususnya perisai diri. Ini maaf aja mungkin kalau barangkali ini kan karena udah lama disimpan, jadi suaranya mungkin tidak semerdu pas alat keluar dari toko ya. Jadi Pak Isep ini Kabupaten Tasikmalaya banget, di ukulelenya aja ada logo lam alif. Logo lam alif itu kan kita kenal logonya Kabupaten Tasikmalaya. Ya betul. Ini kebetulan bukan habis atau bukan sisa. Ini kemarin waktu ada ajang pemilihan, kebetulan saya sendiri dikontrak sama beliau gitu kan. Oh, salah satu Iya, pasangan salah calon. satu pasangan calon kemarin. Boleh, silakan mainkan dulu Iya. Pak Isep. Hidup di Indonesia
loba kasiksa beki lila lain beki jaya kakak beki sangsara kumaha senanya hidup di Indonesia ya nama bari teh sangsara kumaha cenah tuh Kang Nurdin beudeuh teuing sigana pengitan urang teh aya nu aya di negara Indonesia teh kedah pindah pengen ke negara nu lain. Kumaha mun hirup di Amerika berenang moal sangsara sok sanajan loba dunia tapi asa di neraka surbatur senangkan ada teh mun hirup di Amerika asa di neraka soalnya bejana cenah di hirup di Amerika mah laras-laras urang pemehong artos teh aya pali paosna cenah mastaka di damal sampean hulu di jeun suku nya kitu teh apa yang hirup di negara batur mah mun ieu mah pangitan ngemutan we. Budak norak dagang baju ka Malaysia meuli besi iraha Indonesia rek maju loba pejabat nanu korupsi punten pengen para pejabat di mung pengen hati nurani ti abdi nyalira sing hawatos pengen ka masyarakat anu aralit komo aya namun ditamihan ku wabah anu sakitu moal hibahna anu tadina pengen wabah eta ti nagara deungeun aya nama akhirna kan urangin sadayana pengen tapi dari abdi pribadi mah ieu mah sanes wabah mungkin peringatan di Maha Kawasa supaya seorang sumujud ke anjeuna panginten kan jalan-jalan kaciranya kacipatat balikna kacibaba loba awewe nu ditaranya ningali pejabat kelakuan siga bangsa kapal mana panginten kalakuan siga bangsat mah beda anu abdi nguping sang abdi marhatoskeun ali anu maling digebugan anu maling ditewak bahkan duit ka anu diduruk nah di pejabat kalakuan anu siga bangsat dengan padahal mung segera mung sakotret padahal mung satitik tapi nya kitu teh nah ieu panginten negara Indonesia hapunten abdi anu kasindir sampir abdi mah ieu mah hati nurani supados ngemutan sing hawatos ka masyarakat nu alit nu dihanap da benten dengan sereng anu padamel pajabat nu di luhur hatur nuhun kasadayana. Luar biasa sekali Pak Isep ini. Ternyata selain ahli dalam perisai diri dan pelatih perisai diri, ternyata beliau juga punya keahlian lainnya yaitu main ukulele. Dan lagu tadi yang dinyanyikan itu asli ciptaan Pak Isep sendiri? Itu kebetulan alhamdulillah hasil karya juga hasil saya sendiri. Bahkan kalau misalkan ada yang menginginkan silakan cari di toko besi ya atau misalkan ke Malbang, insya Allah pasti itu ada. Yang saya tahu dulu juga saya pernah lihat di story WA-nya waktu itu Pak Isep juga kan pernah dipinta untuk ciptain lagu buat salah satu pasangan calon ya. Iya betul. Jadi kalau misalkan ajang ada pemilihan seperti pilkada ya seperti pilkada atau pemilihan umum itu kebanyakan bukan saya yang nyari tapi kadang-kala mereka yang mencari informasi gitu kan. Karena saya sendiri itu kalau misalkan membuat seperti syair atau lagu seperti itu alhamdulillah itu baik aransemen ataupun lirik bukan hasil artis tapi hasil artis-artisan gitu kan karena saya sendiri bukan artis gitu kan kenapa saya bilang artis-artisan gitu kan jadi insya Allah walaupun misalkan itu udah ini tidak akan mengklaim karena kan itu murni hasil karya sendiri gitu kan ya. Kalau yang tadi dinyanyiin itu judul lagunya apa? Itu kebetulan dikasih judulnya apa? Ya mungkin bisa dikatakan
pejabat yang bangsat juga bisa, itu bisa untuk mengingatkan untuk orang-orang yang di atas supaya tidak korupsi gitu kan. Harus tahu diri lah gitu kan. Itu mungkin kalau itu mah tergantung orang yang menyikapinya lah. Itu mah kalau misalkan saya yang barusan saya bawakan gitu kan. Karena tadi lagu yang dinyanyiin momennya dengan kondisi hari ini itu sangat sangat tepat sekali. Berhubung kan sekarang itu di KPK pada khususnya sedang ada diskon-diskonan, Iya, betul, diskon-diskonan betul. hukum Iya, yang betul. awal mulanya kan salah satu mantan menteri nih Iya. divonis hukuman mati Betul, ataupun betul. hukuman seumur hidup di penjara, tapi ternyata cuma dituntut hanya 11 tahun. Iya, Ini itulah lagunya mungkin- tepat sekali ya Pak. Itulah di negara kita mungkin. Udah, kita kembali ke tema utama periksa Ya, ya. diri Pak Isep. Di Kabupaten Tasik kira-kira ada berapa sekolah yang mengadakan pelatihan periksa diri? Kebetulan untuk periksa diri sendiri, Kabupaten Tasikmalaya itu kan terdiri dari 39 kecamatan ya kalau nggak salah. Periksa diri alhamdulillah itu udah dari 39 kecamatan yang masuk periksa diri sendiri itu ada di 29 kecamatan. Dari mulai Tasik Utara, Tasik Barat, Tasik Selatan, Tasik Timur gitu kan. Itu dari mulai tingkat SD, SMP, SMK. Cuman kebanyakan periksa diri sendiri kita berdomisi itu di tingkat SMP, SMK. Cuman untuk tahun-tahun sekarang karena mungkin peminatnya dari anak SD bahkan dari PAUD TK juga banyak yang minta, akhirnya kami layani. Cuman dengan catatan mungkin mereka diarahkan untuk latihannya ke cabang pada hari Minggu. Di hari Minggu. Iya, di hari Minggu atau di wilayah-wilayah yang udah ditentukan sama hasil kesepakatan gitu. Kalau ada anak yang mau ikut latihan periksa diri, ini caranya bagaimana Pak? Kalau untuk anak, misalkan ngelihat situasi, maksudnya yang dimaksud situasi itu lokasi ya, lokasi jarak. Kita bisa diarahkan ke ranting yang terdekat. Itu kan misalkan ada di salah satu kecamatan, misalkan. Misalnya Tanjung Jaya nih. Ya, misalnya di Tanjung Jaya. Di Tanjung Jaya kan kebetulan saya sendiri kan di sana membuka di SMK Al Muawana kan. Nah, jadi si anak bisa mengikuti bergabung di SMK Al Muawana, terutama kan dari jenjang anak MTS, SMP ataupun sederajat bagi mereka. Jadi kan selain kita kenal dengan periksa dirinya sendiri, jadi si anak bisa banyak saudara dengan kakak-kakaknya gitu kan. Nah, itu kalau misalkan si anak mau bergabung atau berlatih dengan kami gitu. Ini terakhir Pak, akhir obrolan kita ini untuk memotivasi anak-anak yang sedang ikut ataupun belajar periksa diri. Silakan berikan pesan kepada mereka, kepada anak-anak untuk selalu lebih semangat lagi belajar periksa diri. Tidak banyak sih pesan kalau dari saya pribadi untuk terutama anak-anak yang udah mengikuti atau bergabung dengan kami ataupun anak-anak yang mau bergabung juga. Mari bergabung dengan kami di periksa diri. Periksa diri itu salah satu olahraga cabang bela diri silat. Cuman lebih dari silat. Kenapa dibilang lebih dari silat? Karena kami itu dikatakan keluarga silat. Di kami itu bukan hanya belajar bela diri, kami dipenuhi dituntut untuk mereka anak-anak tersendiri yang bergabung dengan kami belajar organisasi dari kemandiriannya, kedisiplinnya, karena yang mengikuti periksa diri sendiri harus melebihi di atas orang yang tidak mengikuti. Itu yang kami harapkan, bahkan kami pelajari dan kami terapkan ke anak-anak. Pesannya yang sangat luar biasa dari kami itu, mari bergabung, jagalah istilahnya kesehatan, kebugaran, karena kita keluar keringat olahraga. Beda keluar keringat kita dengan makan. Jadi marilah kita bersama-sama menjaga diri kita sendiri terutama dengan olahraga. Itu mungkin pesan dari saya pribadi untuk anak-anak. Baik Besep, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Saya sangat senang sekali dan pengalaman berharga tentunya pernah Alhamdulillah. tanya tentang periksa diri khususnya di Ya. Kabupaten Tasikmalaya ini. Sebelumnya silahkan cicipi dulu ini ada minuman endorse kita ya. Ada apa namanya? Minuman ini itu namanya
garis waktu kebetulan ini Oh, adalah salah satu produknya SMK Al Mawana. Oh ya, alhamdulillah mungkin. Ini mudah-mudahan sangat pesat maju nih. Iya, dicoba dulu Pak. Ya, ini saya coba ya. Gimana rasanya Pak? Sangat luar biasa nih rasanya. Ya kalau bagi apa? Bagi anda ataupun kalian yang mau bergabung bersama Perisai Diri Kabupaten Tasikmalaya khususnya, ataupun anda ada di kawasan Tanjung Jaya, silakan ikut bergabung Perisai Diri di Perisai Diri SMK Ya, Al di Mawana. cabang di ranting SMK Al Mawana. Baik, terima kasih, luar biasa sekali hari ini. Ada apa? Banyak sekali ilmu yang kita dapat khususnya di cabang Perisai Diri Kabupaten Tasikmalaya. Dan tentunya Perisai Diri Kabupaten Tasikmalaya ini bukan siapa-siapa lagi bagi SMK Al Mawana Ya, pada betul, khususnya. betul. Karena sejatinya SMK Al Mawana pernah dibawa harum namanya oleh Perisai Ya. Diri Kabupaten Tasikmalaya. Ada salah satu anak buah asuh Pak Isep, Ya, namanya Nurdin Nugraha. Waktu itu dia kelas 11 pernah 11, menjadi juara Juara 1 tingkat mengikuti kejuaraan Perisai Diri Cup 10 Jawa. 10 Jawa ya waktu itu. Itu Kelas berapa? 4. Nurdin itu waktu kalau misalkan sekolahnya itu waktu kelas 11, cuman kalau kejuaraan tandingnya itu kelas B Putra. B Putra. Ya, kelas B Putra. Ya, sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada Pak Isep atas waktunya dan juga Sama-sama, ilmu sama-sama. dan pengalaman-pengalaman yang disampaikan kepada kami khususnya SMK Al Mawana. Sekali lagi untuk kalian yang mau bergabung di Perisai Diri, silahkan bergabung bersama kami di SMK Al Mawana karena tentunya SMK Al Mawana mengadakan pelatihan. Kebetulan SMK Al Mawana Ya, adalah salah betul. satu ranting Perisai Diri yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dan kebetulan pelatih utamanya adalah Bapak Isep. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di podcast Samana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.